Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Apa kabar pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya bersama Pak Agus Suleman dari Biofitologi Indonesia. Apa kabar Pak Agus? Selalu. Sehat selalu ya. Ini kita sampai pukul 19 nanti kita menerapi. Sebelumnya kita ucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman pemirsa Dama TV, sahabat Dama TV yang menjalankan ibadah puasa ini ya Pak Agus. Ya. Jadi bisa terapi nggak kalau puasa? Udah apa-apa. Udah apa-apa ya, Udah apalagi sudah buka puasa ya. Iya. Oke, baik pemirsa Dama TV, segmentasi kedua lah yang akan kami buka untuk interaksi bersama Anda. Dan jangan lupa kabarkan kepada sanak kerabat keluarga untuk melihat acara ini live di YouTube channel yaitu Dama Televisi. Untuk itu kita akan membahas sesuatu pengetahuan yang menarik dan saya rasa kita perlu belajar, termasuk saya juga, yaitu tentang waspada penyakit batu ginjal. Untuk itu kita akan lihat dulu video edukasi berikut ini. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit batu ginjal. Penyakit batu ginjal adalah pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin dan ginjal, ureter, kandung kemih, serta uretra. Batu ginjal terbentuk dari limbah dalam darah yang membentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Contoh zat kimia yang dapat membentuk batu ginjal adalah kalsium dan asam oksalat. Seiring waktu, materi tersebut semakin keras dan menyerupai bentuk batu. Batu ginjal dapat dipicu oleh beragam kondisi seperti kurang minum air putih, berat badan berlebih, atau akibat efek samping operasi pada organ pencernaan. Endapan batu di dalam ginjal bisa disebabkan oleh makanan atau masalah kesehatan lain yang mendasari. Batu ginjal dapat berpindah dan tidak selalu berada dalam ginjal. Perpindahan batu ginjal, terutama yang berukuran besar, akan mengalami kesulitan menuju ureter yang kecil dan halus hingga kandung kemih, lalu dikeluarkan melalui uretra. Kondisi ini dapat menimbulkan iritasi saluran kemih. Batu ginjal yang terdiagnosis dan tertangani sejak awal tidak menimbulkan kerusakan permanen pada fungsi ginjal. Sebagian besar kasus penyakit batu ginjal dialami oleh orang-orang yang berusia 30 hingga 60 tahun. Diperkirakan 10%-nya dari wanita dan 15%-nya pria pernah mengalami kondisi ini selama hidup mereka. Gejala batu ginjal seringkali baru muncul apabila batu ginjal sudah berukuran besar. Gejalanya meliputi sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, dan jumlah urin yang keluar sedikit atau urin tidak keluar sama sekali. Berdasarkan jenisnya, batu ginjal dapat terbagi menjadi yang pertama batu kalsium, terbentuk akibat tingginya kadar kalsium di dalam darah. Batu ginjal jenis ini merupakan jenis batu ginjal yang paling sering terjadi. Penyebab terbentuknya adalah pola makan yang syarat kandungan kalsium oksalat, kadar vitamin D yang terlalu tinggi, efek samping operasi, serta konsumsi obat migrain atau obat anti kejang. Yang kedua, batu asam urat, terbentuk akibat tingginya kadar asam urat di dalam darah yang disebabkan oleh makanan yang mengandung tinggi purin, kurang asupan cairan, serta riwayat penyakit asam urat. Yang ketiga, batu struvit, merupakan jenis batu ginjal yang dapat terbentuk dan membesar secara cepat, dan penyebabnya adalah infeksi yang berlangsung lama seperti infeksi saluran kemih. Jenis batu struvit adalah yang paling sering ditemukan pada wanita dibandingkan pada pria. Dan yang terakhir, batu sistin. Batu ginjal jenis ini adalah yang paling jarang terjadi dan penyebabnya adalah sistinuria. Penyakit keturunan ini membuat ginjal mengeluarkan terlalu banyak asam amino. Pengobatan untuk batu ginjal sendiri, terutama batu ginjal yang berukuran besar, beresiko menimbulkan komplikasi, antara lain cedera pada ureter, pendarahan di dalam tubuh, infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh melalui darah atau bakteremia, dan pembengkakan pada ginjal atau hidronefrosis. Cara mencegah batu ginjal sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan menjalankan gaya hidup yang sehat, diantaranya banyak minum air putih, sekitar 2 hingga 3 liter setiap hari. Hal ini dapat mencegah penderita dari dehidrasi dan mencegah produk limbah tubuh terlalu pekat yang berisiko membentuk batu ginjal.
Dalam kondisi cuaca panas disarankan minum lebih banyak lagi. Yang berikutnya, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan syarat kalsium dan suplemen kalsium, serta mengurangi konsumsi daging, unggas, atau ikan untuk mencegah batu jenis asam urat. Batu empedu dan batu ginjal keduanya terkait dengan adanya batu di masing-masing organ. Lalu apa beda dari batu empedu dan batu ginjal? Batu ginjal terjadi ketika deposit mineral yang menumpuk di ginjal atau saluran kemih, obesitas, keturunan, diet, usia, dan suplemen kalsium. Sedangkan batu empedu adalah benjolan keras yang berkembang di kantong atau saluran empedu. Batu empedu terbentuk ketika empedu mengandung terlalu banyak kolesterol atau bilirubin, obesitas, dia tinggi kolesterol, dan lemak. Meskipun batu empedu dan batu ginjal mempengaruhi organ yang berbeda, namun gejalanya serupa. Keduanya dapat menyebabkan mual, berkeringat, gelisah, panas, dingin, nyeri di bawah tulang rusuk, dan rasa sakit di antara tulang belikat. Sedangkan perbedaannya adalah nyeri batu ginjal bisa datang kapan saja, batu ginjal dapat menyebabkan darah dalam urin, dan batu empedu dapat menyebabkan penyakit kuning atau kulit dan bagian mata yang menguning. Untuk batu empedu dapat bersifat asimptomatik, yaitu banyak orang yang memilikinya dan tidak mengetahuinya. Rasa nyeri dan komplikasi lain yang mulai terjadi ketika batu empedu menyumbat saluran dan menyebabkan infeksi. Tak hanya pada batu empedu, batu ginjal ternyata juga bisa asimptomatik. Rasa sakit dimulai ketika batu ginjal tumbuh cukup besar sehingga memblokir ureter dan tidak dapat terlewati secara alami. Iya, baik pemirsa Dharma TV, itu tadi edukasi tentang batu ginjal, apa itu batu ginjal, dan ada juga batu empedu ternyata ya Pak Agus ya. Iya. Sebenarnya apa sih Pak penyakit batu ginjal itu Pak? Batu ginjal itu materi yang mengeras, yang menyerupai Batu. Batu. Makanya disebut batu gitu ya. Iya. Bukan kemasukan batu gitu ya. Bukan. Apa yang menyebabkan itu Pak sebenarnya Pak? Dia mengkristal gitu ya. Itu apa namanya endapan-endapan yang berbentuk apa namanya umumnya itu agak apa namanya kental gitu loh. Nah, itu kurang minum jadi dia mengeras. Oh gitu. Mengendap lama-lama jadi besar. Bukan jadi mutiara ya Pak? Bukan. Aneh Pak. Itu ya, kan jadi mutiara, terang ya. mutiara. Kok jadi mutiara? Lumayan deh. Ini batu loh gitu, dan itu pasti sakit dong Pak. Sakit, sangat Kalau sakit. kadang menyumbat saluran itu ya. Ya, bisa menyebabkan infeksi. Nah, itu faktor pemicunya apa Pak Agus? Banyak. Oke, Jadi antara lain Pak. kurang minum, kemudian obesitas, Obesitas juga bisa ya? bisa. Kemudian makanan yang mengandung asam itu apa? Asam urat itu. Oke, katanya mengandung purin, jeroan-jeroan, Yes. gitu-gitu gitu Pak? Ya, itu saya punya pasien yang sering mengkonsumsi jeroan dari kecil. Oh. Besarnya itu dua-dua ginjalnya kena. Oh. Banyak batunya. Itu nggak pernah kita sadarin ya. Siapa yang suka makan babat, usus, Ya, itu. dek rawon, itu ya Pak ya. Rawis ya. Enak ya Pak yo. Oh, enak. Enak Di tapi mulut cuma 5 menit. Tapi Habis kalau itu. sudah sakit di dalam bertahun-tahun. gejalanya apa Pak? Biar tahu nih yang suka makan jeroan nih, gejalanya Ya, apa nih Pak? buang air kecilnya sedikit, Oke, agak sulit. dikit itu karena sulit maksudnya. Ya, kemudian sampai berdarah juga. Berarti ngeden ya ini. Ya, jadi mari maksa itu gitu ya. ini kristal ini Hah? menggeser ke dinding ginjal sehingga ada pendarahan. Oh, perih di situ udah nggak enak ya. Kalau sudah sama sekali tidak bisa kencing. Nah, kalau sudah tidak bisa kencing, nah, itu bisa menyebabkan ginjalnya pembengkakan ginjal. Usia berapa rentannya nih Pak? 30 ke atas. 30 ke atas ya. Mungkin gaya hidup makannya, pola makan yang dari Yes. awalnya itu yang membuat akhirnya Iya. mengkristal. Jadi banyak makanan-makanan yang mengandung itu. Jadi kalau Anda 20 tahun makan makanan seperti itu bisa dipastikan akan ada batu di ginjal. Pasti. Atau di empedu ya.
Bagaimana pengalaman Bapak dalam menerapi pasien yang mengalami batu ginjal, Pak? Saya bersyukur bisa membantu ya, membantu meringankan penderitaannya. Jadi saya terapi itu bisa hancur. Berapa kali itu, Pak? Itu kalau nggak salah sekitar 8 sampai 12 kali. Oh, Itu hancur keluar itu. batu-batunya ya? Jadi pasir. Oke, luar biasa ya buat teman-teman yang mungkin ada sanak kerabat keluarga atau pemirsa yang ada batu ginjal. Biofitologi sudah berpengalaman untuk bisa menghancurkan ya, seperti laser ternyata ya, Iya. kalau kita lihat ya Pak. Baik, mengapa penyakit batu ginjal harus segera ditangani Pak? Sangat riskan itu. Bisa infeksi Oke. ginjal. Heeh, Kalau sudah infeksi ginjal, itu ginjal kan penyaring darah. Nah, infeksinya dibawa ke seluruh tubuh, wis dadak. Aduh, nyampur gitu di saluran-saluran itu ya? Ya, Aduh, bagaimana mencegah penyakit itu Pak? minum air putih. Dan kebiasaan makan dari kecil nih yang jeroan-jeroan ini coba di Makanan-makanan itu, Pak, yang ya? jeroan-jeroan itu dihindari, mari gitu yang mengandung kalsium atau suplemen yang mengandung kalsium itu juga dihindari. Oke. Baik kalau begitu. Ya, pemirsa Dharma TV, itu tadi sekilas tentang apa itu batu ginjal, dan tentunya kita akan belajar banyak dari Pak Agus Suleman tentang pengalaman beliau menerapi pasien yang terkena batu ginjal. Segmentasi kedua akan kita buka interaksi dan tentunya Anda bisa segera masuk untuk bisa mendapatkan transfer energi murni biofitologi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.